Kartu Kelembutan Bab 86. Tuan muda, Nona Yuki, makanan sudah siap. Bibi Dewi mengetuk pintu kamar sambil memanggil. Yuki baru saja mau terlelap. Terasa sekujur tubuhnya lelah dan sakit sehabis melayani sampai berkali-kali hasrat birahinya Rehan tadi malam, seperti orang overdosis. Setelah olahraga yang begitu ekstrim, perut terasa lapar juga. Rehan menepuk pipinya Yuki. Ayo, kita makan. Yuki menjawab dengan mata yang masih tertutup. Aku mau tidur saja. Sambil menatap wajah Yuki yang memar dengan terlihat sinis di matanya. Seandainya perempuan ini mau menuruti semua kemauannya, pasti dia tidak mungkin menyakitinya. Ayo, kamu tidak mau makan? Anakmu yang di perut juga harus makan. Kata-kata yang seharusnya berniat baik, tetapi keluar dari mulut Rehan kedengarannya malah kasar dan tidak manis didengar. Yuki akhirnya bangun juga, ditarik Rehan dengan paksa. Dan tiba-tiba, Yuki merasa ada cairan yang mengalir dari tubuhnya, dan sewaktu dia melihat, ternyata itu cairan darah. Yuki menjerit. Dengan syoknya dia melihat Rehan. Darah, ada darah. Dahi Rehan mengkerut dan langsung menelpon. Cepat, panggil dokter. Dokter Evan buru-buru mengambil tas kerja dan pergi dari kliniknya. Karena macet dalam perjalanan, tibanya sedikit terlambat dan Rehan sudah sempat menghancurkan beberapa pas yang harganya selangit. Ini Dokter Evan sambil menaiki kacamatanya yang merosot dan memandang wajah Rehan yang tanpa senyuman itu. Ada apa? Terus terang saja. Nada Rehan yang agak tinggi mungkin lupa kalau dia sedang berbicara dengan seorang dokter wanita. Tuan Rehan, istri Anda sedang kondisi hamil. Sebaiknya hubungan suami istri lebih dibatasi. Dokter Evan melirik ke arah Yuki dengan perasaan iri, membayangkan hubungan mereka yang penuh kemesraan dan begitu intim satu sama lain. Di satu sisi dia membayangkan suaminya yang tidak sehebat itu untuk hubungan keintiman. Membuat Dokter Evan hanya bisa menarik napas meratapi nasib dirinya. Wajah Yuki yang memar itu berubah menjadi merah tersipu, merasa malu setelah mendengar komentar dokter. Rehan sedikit berkerut dahinya. Dengan nada tidak sabar dia berkata, jadi sekarang kondisinya parah atau tidak? Nada tingginya membuat Dokter Evan sedikit terkejut. Dengan suara sedikit gemetar, dokter berkata, tidak terlalu parah. Aku berikan resep obat Cina yang sudah jadi berupa kapsul untuk menguatkan janin bayi. Akhirnya Rehan dan Yuki bisa bernapas lega. Kamu berbaring saja dulu. Aku menyuruh Bibi Dewi buatkan makanan yang hangat. Rehan berbalik badan mengantarkan dokter ke bawah. Yuki berbaring di ranjang, tapi hilang sudah rasa kantuknya. Pikirannya masih terhenti di kejadian mengapa bisa sampai keluar cairan darah. Bukankah hubungan intim di masa kehamilan seharusnya aman-aman saja? Atau hanya karena Rehan yang terlalu brutal?
atau karena frekuensi yang terlalu sering. Hasrat birahi Rehan yang begitu tinggi, apa dia bisa mengendalikan dirinya? Pasti tidak. Demi keselamatan bayiku, aku tidak boleh lagi bertahan hidup bersamanya. Kabur. Jalan satu-satunya adalah kabur. Yuki mulai membuat rencana. Tetapi, bagaimana dengan ayahnya? Yuki mengeluarkan telepon genggam dan segera menekan nomor yang sudah hafal di luar kepala. Pilu hatinya merasa dirinya bukan anak yang berbakti kepada orang tua. Sudah lama ayah dirawat di rumah sakit, tetapi dia hanya besuk 2 kali. Setiap hari harus menemani Rehan sehingga tidak ada lagi waktu buat sendiri dan keluarga. Bagaimana kondisi ayah sekarang? Telepon sudah terhubung. Halo, apakah ini Yuki? Halo ayah. Terdengar suara Yuki yang sedikit serak karena menahan agar tidak menangis. Ayah, apakah ayah baik? Bagaimana kondisi kesehatan ayah sekarang? Sudah lumayan. Lusa jadwal operasinya. Dokter yang operasi adalah dokter yang terbaik di rumah sakit. Yuki, kamu tidak perlu khawatir ya. Pak Michael, ayah Yuki, berusaha menenangkan anaknya dengan perasaan hati yang pilu. Biaya operasi dapat pinjaman dari teman Yuki. Pasti sekarang anaknya harus kerja siang malam untuk bisa mengembalikan uang itu. Ayah, syukurlah ayah baik-baik saja. Nanti habis operasi aku datang melihat ayah. Jawab Yuki buru-buru karena dia mendengar suara melangkah yang kian mendekat. Rehan tidak perbolehkan dia berhubungan dengan dunia luar. Dia ingin menguasai seluruh hidupnya. Maka itu Yuki sejak lama sudah diisolasikan dari teman-temannya. Ya, jaga kesehatan ya. Aku tutup telepon dulu. Telepon baru dimatikan. Rehan sudah muncul bersama Bibi Dewi dan Bibi Siti. Bibi Dewi membawa meja ranjang. Bibi Siti membawa nampan yang berisi bermacam-macam makanan. Mereka meletakkan meja dan nampan lalu keluar dari kamar. Makan. Nada Rehan lebih terdengar perintah daripada menyuruh. Dan dengan asyiknya dia sendiri mulai melahap makanannya. Yuki memang merasa lapar. Matanya menatap ke arah Rehan. Dengan tangan diborgol, bagaimana caranya dia makan? Rehan yang asik makan sendiri melihat Yuki yang masih terdiam. Alisnya berkerut. Tidak mau makan? Perempuan ini mau cari masalah lagi. Aku mau makan, tetapi bagaimana memegang sumpitnya? Kata Yuki. Oh, sepertinya Rehan baru sadar. Tangan Yuki masih diborgol. Dia meraba-raba di kantong baju, tidak menemukan kuncinya. Kemungkinan tertinggal di lantai 1. Menggeser mejanya lebih dekat ke arah Yuki. Rehan menyendok sup penyu dan menyuapinya. Yuki terkejut dengan mata melotot. Apakah Rehan mau menyuapinya? Refleks spontanitas membuat badan Yuki bergerak mundur. Minum, gertak Rehan dengan tegas. Bagi dia, ini pertama kali dalam hidupnya menyuapi perempuan. Seharusnya Yuki berterima kasih bukannya menolak. Yuki menggerutu dalam hati. Apa orang ini sudah tidak waras?
Baru saja tadi dipukul, diborgol, sekarang malah disuapi. Pintar sekali bermain sandiwara. Sup yang disendok mulai mendingin, tetapi Yuki tetap tidak membuka mulutnya. Rehan menarik kembali tangannya. Wajahnya dingin tanpa senyuman. Dia berkata, "Baik, kamu tidak mau minum, mau mati kelaparan? Silahkan, di perutmu ada anak haram. Biar mati sekalian, supaya tidak kesepian." Kata-kata Rehan menyadarkan Yuki. Ada janin bayi di perutnya yang harus dia jaga. Ini bukan waktunya untuk melawan Rehan. "Baiklah, aku minum." Yuki hentikan Rehan yang sudah berdiri siap untuk pergi. Yuki membuka mulutnya. Terlihat sejenak ada cahaya ceria yang terpancar dari mata Rehan. Yuki merasa kenyang. Disuapi satu persatu, Rehan adalah penjinak yang handal. Setiap kali Yuki melawan dan tidak ingin makan, dengan satu pandangan tajam, Rehan membuat Yuki tunduk dan menurut. Yuki baru merasa kali ini makannya paling puas. Bermacam-macam makanan dihabiskan juga. Makanan penutup adalah kacang kenari yang paling tidak dia sukai, tetapi akhirnya dihabiskan juga di bawah paksaan Rehan. Melihat Yuki yang hampir muntah kekenyangan, barulah Rehan berhenti memaksanya.